no turning back. We are warriors, we attack. Step by step we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Dalam setiap matchday, Rizky Ridho hampir selalu konsisten dengan tampil penuh percaya diri, pantang menyerah, dan disiplin. Sudah melekat dengan bek Persija tersebut. Seperti kemarin, tampil dengan kondisi setengah cedera, karir Ridho semakin bersinar terang. Bek timnas Indonesia ini dikabarkan tengah dipantau oleh sejumlah klub Eropa. Penampilannya yang konsisten hingga market value yang terus melonjak membuat beberapa klub Eropa yang mulai memperhatikan Ridho. Selain itu, hal serupa juga sedang dirasakan oleh Ceitzas, salah satu pemain terbaik milik timnas dan Venezia. Disebut-sebut pada akhir musim ini punya potensi pindah, bergabung dengan klub-klub top di Liga Eropa, menjadi sebuah mimpi yang bahkan membuat Jay tersenyum salting saat ditanya. Lantas bagaimana karir duo bek timnas Indonesia ini? Let's go, kita bahas bareng-bareng. This is history, let it be told. Back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Garuda's soaring, hear us now. We will take the world somehow. Raise the banner. Setelah melewati berbagai badai yang sempat menyenggol, kini seluruh tubuh timnas Garuda benar-benar seperti mencapai titik penerbangan kembali. Ibarat seperti padi yang tumbuh subur, setelah tanah dibajak, kabar positif terus berdatangan. Terkini, ada para bek Garuda yang seperti mendapatkan berkahnya. Usai kembali berhasil menjaga gawang Garuda dengan mencatatkan clean sheet atas kemenangan tipis versus Bahrain 1-0. Meski sempat alami cedera, namun tak sedikit pun membuat tekad Ridho padam. Sudah sejak lama bek potensial 20 tahun ini sangat ingin bakal pindah klub, khususnya abroad, karena memang sudah layak baginya untuk merintis karir lebih tinggi. Bakatnya banyak disorot oleh sejumlah nama besar, seperti Mancini dulu yang pernah menguji Ridho di turnamen Piala Asia U23. Namanya semakin sering diperbincangkan ketika tampil begitu konsisten bersama timnas. Termasuk terlihat saat menghadapi Bahrain, ia menjadi tembok krusial yang selalu berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan nyawa Garuda. Jika dari beberapa bulan kemarin sempat masuk radar klub di Liga Top Eropa, kini karir Ridho sepertinya memang akan lanjut berpetualangan di Liga Top Eropa, di mana hal ini juga sudah diakui oleh Kapten Timnas Indonesia Ceitzas. Soal kemampuan Ridho benar-benar harus dibawa di level Eropa. Bek Venezia tersebut secara tidak langsung seperti mengajak rekan seperjuangannya di timnas untuk memulai petualangan baru di Eropa. J seperti mengirim pesan tersirat kalau semisal ia pergi dari Venezia, maka Ridho adalah penerus yang cocok untuk posisi yang ditinggalkannya. Ya, walaupun mungkin harus memulai dulu dari seri B, sebab melihat gimana performa Venezia musim ini, kemungkinan besar emang degradasi. Selain ke Venezia, opsi lain soal masa depan Ridho juga masih ada klub Serie A seperti Como. Klub-klub Liga Eropa lain seperti dari Liga Belgia maupun dari Liga Asia, ada juga sebuah harapan dari Liga Thailand. Tapi kembali lagi, yang paling diperlukan oleh Ridho adalah sebuah kepastian menit bermain yang layak. Seperti kata Bang Jay soal Rizky Ridho ini. Start would be Ridho. He's my partner in the national team, a central defender, and I think he's a really good player. He has a lot of potential, and he's been showing it also now with the national team in the games we've played. And I would love to see him playing in Venezia or in Europe just to see where his ceiling. Kendati demikian, di satu sisi sisa kontrak Ridho di Persija masih cukup lama. Keduanya bersama mengambil sebuah langkah besar setelah dengan bergabung ke Persija Jakarta. Ridho menandatangani kontrak selama 3 tahun hingga 2026. Sebagai kapten tim, Rizky Ridho menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi kepada Macan Kemayoran.
Namun di tengah loyalitasnya, desas-desus mengenai minat klub-klub. Namun Persija bukan tak mau melepaskannya begitu saja, melainkan butuh sebuah keadilan profesor dalam sebuah klub sepak bola. Di mana siapapun yang menginginkan jasa Ridho, maka wajib menebus nilai pasarnya mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,69 miliar rupiah jika sesuai patokan Transfermarkt. Apalagi Ridho merupakan aset berharga yang menjadi kapten di Persija. Maka rasa-rasanya memang wajib demikian, Persija tak akan melepaskannya begitu saja. Kemungkinan Jay pindah di akhir musim, Inter dan Atalanta memantau. Dalam masalah transfer, maka JHS memang menjadi bintang Garuda yang juga punya ambisi besar buat terus meningkatkan level karirnya. Penampilan konsisten di klub maupun di timnas sudah menjadi sebuah modal penting baginya untuk bersaing di klub papan atas atau minimal papan tengah Serie A lah. Keberhasilannya dalam mengantarkan Indonesia kembali meraih kemenangan dan clean sheet juga mendapat respon dari publik Venezia, di mana media Tutto Venezia Sport menyoroti sebuah pesan penting Jay sebagai kapten tim, yang mampu membawa aura positif yang menular membakar semangat para pemain lain di tim, sehingga bisa bangkit ketika melawan Bahrain. Kemudian di level klub, sepertinya sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Bang Jay sudah seringkali mengantongi striker jempolan seperti Vlahovic, Lukaku, Morata, hingga Lautaro Martinez. Belum lagi perannya sebagai kapten utama di skuad asuhan Eusebio Di Francesco menjadi nilai tambah baginya. Nah, melihat gimana penampilan JHS terutama sebagai leader, diketahui semakin banyak klub yang mendekatinya. Terkini, ada laporan mengabarkan dari Inter dan Atalanta semakin kepincut. Sebab semua tahu, sebelum ini dikutip dari internews.it, agen JHS membenarkan jika ada tawaran masuk dari Inter Milan serta beberapa klub lainnya seperti Atalanta. Nah, pada akhir musim nanti, barulah JHS akan mengambil sebuah keputusan besar ini. Setelah di musim ini El Capitano berjuang mati-matian bersama Venezia keluar dari zona degradasi. Raise the banner, hear the sound. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. JHS kasih kode saat ditanya langsung soal rumor. Sebelum pindah pada akhir musim, sebuah keputusan wajib diperhitungkan dari tawaran yang masuk adalah jatah menit bermain. Jika ada jaminan, maka klub sekelas Atalanta pun lebih baik daripada harus jadi cadangan di Inter. Begitu juga sebaliknya. Namun, selain klub-klub tersebut juga masih ada yang lain, juga sempat meminati jasa Bang Jay. Kini Bang Jay masih 100% fokus ke Venezia terlebih dahulu. Seperti saat ditanya oleh awak media mengenai rumor. Di saat setelah membela Garuda, Bang Jay hanya bisa menjawabnya dengan sebuah senyuman manis. Ia justru menjawab soal timnas Indonesia karena menurutnya saat ini sedang momentumnya. Jay, can you say about the rumors in Italy that Inter and Juventus interest to you? And I think this is good for your career. I'm really happy about the result tonight, so let's keep it at Timnas. Okay, thank you. Thank you, Jay. Jay, can you... Punggawa Garuda lain yang punya kans pindah di akhir musim. Membela timnas Indonesia sudah pasti akan mendapatkan begitu banyak sorotan, termasuk rumor pasti akan terus kencang. Bukan hanya Jay dan Ridho, pemain lain seperti Verdong, Tom Hey, Eliano hingga Messilgers juga ada kemungkinan untuk pindah klub. Untuk Tom Hey, hampir sudah pasti akan berpindah dari Almere City setelah kontraknya selesai di akhir musim. Dan sepertinya Tom Hey enggan memperpanjang, mengingat Almere akan terdegradasi. Dan klub Eredivisie lain seperti FC Utrecht juga pernah menunjukkan minat akan kualitas Profesor Hey. Kemudian Verdong, kontraknya belum selesai bersama NEC Nijmegen. Namun bek imut ini memang secara pribadi telah mengungkapkan akan sebuah ambisi untuk menaikkan level permainannya dengan berpindah ke klub baru di luar Eredivisie.
Atau minimal kalau ke klub top Liga Belanda yang bermain di ajang kompetisi Eropa lah, seperti FC Utrecht dan PSV yang juga sempat ingin memboyong Verdong pada jeda transfer musim dingin lalu. Sementara Eliano dan Mes sejatinya sedang sama-sama nyaman di klub masing-masing dengan durasi kontrak yang juga masih panjang. Namun Eliano Randers pernah dirumorkan diminati oleh klub kasta kedua Liga Prancis FC Metz yang punya peluang promosi ke Liga 1 Prancis. Sehingga masih ada kesempatan Eliano untuk naik pamor jika mendapatkan kesempatan lebih. Sedangkan Metz ingin pindah dari Twente karena keterpaksaan klub yang membutuhkan pemasukan dana. Sehingga klub seperti Sevilla, Valencia bisa menjadi opsi di akhir musim mendatang. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul. Forever we will go. Onward to the world. Ya, terlepas dari kemanapun mereka pindah, yang paling terpenting adalah menit bermain yang layak untuk bisa terus konsisten di level tertinggi. Bahkan bisa berkembang lebih lagi, ya kan? So, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya.